Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Pablo Escobar se le respeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, selamat datang kembali di Pod Binsai, Podcast Bincang Santai Syariah. Tempatnya ngobrol seru tapi tetap syariah pastinya. Dengan saya sendiri Azhara Mulia Ramadhani. Dan saya Sinta Filda Ramadhani. Kali ini kita bakal dengan kalian dengan topik-topik yang sangat ringan, inspiratif, tentunya juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari loh, khususnya di dunia ekonomi dan perbankan syariah. Dan hari ini kita bawain tema yang pasti relate banget sama teman-teman syariah, apalagi yang ingin sukses jadi pengusaha. Bener banget Kak. Apa temanya? Temanya adalah berbagi rahasia kesuksesan dalam dunia wirausaha. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, sangat menginspirasi di dunia wirausaha, yaitu Kak Sirumaila dari jurusan Biologi Universitas Islam Malang. Halo Kak, apa kabar? Halo, apa kabar? Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Sirul Maila dari jurusan Biologi semester 6. Kak Maila, boleh nggak sih ceritain dikit latar belakang pendidikannya kakak sama kesibukan apa sih sekarang di kampus? Untuk saya sendiri itu dulu SMA-nya di Kediri, SMA SMP-nya di Kediri, itu bareng sama pesantren. Oh, pesantren Iya. juga. Oh iya. Terus pulang di sini kuliah, dan saat ini saya Hima jadi ketua divisi Humas dan Kewirausahaan. Wah, Keren banget Kak. Kak. Kalau untuk kesibukan di rumah kan karena ibu saya itu juga ada toko juga catering, jadi saya hanya membantu kayak menawarkan pesanan gitu. Oh, biasanya. bantu orang tua. Iya, kalau Iya. sini. Sama ada kayak ikut reseller gitu. Oh, jadi Banyak banget ya Kak. banyak banget, hebat banget. Nah, kok bisa sih Kak tertarik sama dunia wirausaha, sedangkan kakak kan jurusan biologi nih, menyimpang banget biologi sama bisnis. Benar. Apa yang motivasi kakak untuk ikut bisnis tersebut? Kalau itu dari dulu waktu masih sekolah dasar itu saya kayak suka bikin-bikin kreativitas kayak Oh, dari iya, kain-kain benar. atau dari apa gitu. Jadi bikin dikit-dikit nanti dititipin di toko di sekolah Oh, gitu. jadi dari kecil kakak udah Iya. seneng ya sama bisnis-bisnis. Iya, seperti itu. Oh ya. Terus katanya denger-denger nih kakak juga sempat bikin produk pestisida dari sabun cuci piring nih. Iya. Boleh dong kak ceritain gimana sih proses kreatifnya sampai jadi sebuah produk gitu? Untuk produk pestisida sendiri itu kan karena ada mata kuliah kimia Oh, organik. iya. Jadi di situ ada dibagi per kelompok gitu. Kebetulan kelompok saya itu kedapatan dari membuat pestisida. Membuat pestisida itu Iya, tadi. pestisida sama ada sabun juga. Untuk pestisida itu dibuat dari sunlight. Sunlight terus ada obat-obatan kayak kunir gitu. Nanti dicampur, nanti diparut itu di blender. Terus ampasnya dibuang, baru dimasak sampai larut, itu nanti bisa langsung dibungkus, itu bisa. Oh, Sangat bahan mudah. alami. Iya, Terus bahan untuk alami. penjualannya kak? Untuk penjualannya itu kemarin tuh masih kayak dijual di bazar-bazar itu. Oh, masih di bazar. Iya. Oh iya. Nah, tantangan apa aja sih yang kakak rasain selama ini dan gimana cara kakak mengatasinya? Untuk tantangan bisnis itu kan emang banyak banget. Iya, Iya, banyak banget sih Dari- emang. Kalau dari saya sendiri itu kayak sering merasa gagal. Kayak pasti kan kalau perdagangan itu ada kayak Kurang percaya diri. kurang percaya diri, Iya. kerugian gitu. Ya pernah rugi, tapi kayak ya sudah, mungkin kerugian ini akan membuat saya menjadi Bangkit. Ya, Oh iya. gitu. Terus gimana sih cara kakak mertahanin semangat sama konsistennya kakak di tengah naik turunnya ide sama motivasi bisnis?
Kalau dari saya sendiri mungkin kayak mencari kan sekarang juga banyak di sosial media gitu. Benar banget. Ada banyak orang-orang yang motivasi yang bikin kita untuk motivasi itu. Jadi kita kembangkan lagi. Terus kita menambah produk-produk atau menambah untuk berbisnis lagi. Jadi ide itu juga bisa muncul dari inspirasi yang di sosial media itu ya Kak? Iya. Nah, Kak kan jago desain sama editing ya, yang saya lihat di CV Kakaknya. Nah, serba penting sih skill tersebut untuk para Gen Z sekarang buat mulai usaha. Iya benar banget, apalagi sekarang kan era digital ya Kak? Iya. Kalau untuk perdagangan mungkin nggak terlalu, mungkin setengah lah. Iya. Cuma untuk kayak menarik perhatian orang lain untuk dijadikan di sosial media atau Bikin poster, banner ya. Biar orang tertarik gitu ya Kak. Terus dari semua pengalaman kakak itu ada nggak sih momen paling berkesan gitu selama kakak berwirausaha? Untuk momen yang paling berkesan dari hidup saya itu kayak bisa membeli sesuatu yang tanpa harus minta orang tua gitu. Jadi udah menghasilkan uang sendiri tanpa minta orang tua, jadi itu rasa bangga banget sama diri sendiri. Bener banget sih. Nah, menurut kakak nih penting nggak menerapkan prinsip syariah dalam dunia wirausaha ini? Untuk wirausaha penting menerapkan syariah karena kan ada kayak bab jual beli kayak gitu. Muamalah ya Kak, iya, bener gitu. banget. Dan udah diajarin akad-akadnya gitu. Iya. Terus gimana nerapkannya kalau kakak? Kalau saya sendiri kan itu kalau di akad jual beli itu kan harus ada kayak saya yang menjual nanti yang beli gitu. Jadi kalau jualan di toko itu kayak gitu. Secara transparan iya. gitu ya Kak. Iya, bener banget sih. Penting banget emang prinsip syariah itu. Terus kan di luar sana banyak teman-teman syariah yang punya ide bisnis, punya semangat berbisnis, tapi masih ragu buat mulai. Minta tips dong Kak, gimana ngilangin keraguan itu? Kalau saya dulu itu yang penting itu berani mencoba dan jangan takut gagal. Jadi keberanian ya Kak? Iya, keberanian Pantang kayak menyerah gitu ya Kak. biasanya kan kayak posting-posting itu kayak ragu nanti dilihat orang, itu kayak Gak postingannya pede banyak gitu ya Kak? kayak Takut gitu. gak ada yang lihat, Iya. takut gak ada yang beli. Kalau posting kan ya udah yang penting diposting, nanti ada atau enggaknya itu Apa ya, kata nanti? Ya, urusan belakang yang gitu ya, penting Kak. Yang penting usaha udah dulu usaha nih. dulu. Oh iya, benar banget sih. Nah, karena Kak tadi menyebutin pernah mengalami kegagalan atau kerugian nih. Iya. Nah, gimana Kak cara mengatasi hal tersebut? Kalau dulu kan saya dagang kayak di Shopee itu. Oh iya. Itu kayak pernah ngalami kayak nggak bayar atau gimana gitu. Jadi saya lanjut, mungkin ini nggak apa-apa rugi kali ini, mungkin besok-besok lagi itu bisa menjadi ladang buat saya. Jadi saya terus Pantang menyerah gitu ya, Kak. terus menyebarkan itu produk-produk saya. Coba-coba terus gitu ya Kak. Iya, jadi kalau menyerah mana ada hasil Iya. gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman itu punya modal sedikit gitu loh Kak. Iya. Jadi yang mau mulai itu kayak gimana Iya. gitu. Nah, itu gimana ya Kak? Kalau modal segini kan sekarang banyak itu kayak ikut join reseller atau kayak bikin brand sendiri, itu kan nggak apa-apa ada modal sedikit. Nanti kan bisa jadi disebarkan, nanti ada yang ikut itu bisa jadi lebih banyak. Oh, jadi mulai dari reseller juga bisa. Juga gitu. bisa. Kecil-kecil dulu. Ya. Iya. Setelah lulus nih, Kakak mau lanjut wirausaha atau lanjut S2? Kalau untuk wirausaha itu mungkin tetap berlanjut, tapi kalau untuk S2 itu masih berkeinginan. Cuma kan tetap di bidang biomedik sendiri di bionya. Tetap di jurusannya gitu ya Kak? Jadi mau usaha tapi juga keinginan Iya, S2. keinginan S2. Oh iya, biar punya penghasilan sendiri juga ya Iya, Kak, bantu orang tua. Benar banget. Terus sulit gak sih Kak berwirausaha di usia muda? Kalau untuk saat ini memang sulit di usia muda, tapi kan sekarang banyak kayak yang memulai, banyak yang kayak memberi motivasi itu juga. Itu jadi kayak
ingin tergerak ya, seperti tergerak ini ya. hatinya. Terus kalau kan masih muda ya, jadi nggak jarang juga malas itu juga datang Nah, gitu. iya, apalagi Terus, Gen Z gitu. Iya, apalagi Gen Z yang mageran banget. Gimana caranya kakak ngelawan rasa kayak gitu? Kalau rasa malas sendiri sih mungkin ada sering kali gitu, tapi kayak setiap waktu itu entah kenapa tiba-tiba kayak tergerak kepikiran orang tua atau kepikiran itu, jadi kayak iya, benar. memberi kita untuk rasa bangkit. Nah, kakak kan punya usaha catering nih. Apa mau lanjut usaha yang lain? Mau coba-coba gitu kak? Kayak inovasi lain gitu Iya. kak, mau usaha apa gitu? Kalau dari dulu itu saya kepingin banget kayak buat toko aksesoris, toko kayak handmade gitu ya, Kak? tampilan gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin masih kecil-kecilan, kayak kan di toko, jadi kayak ditaruh di ikut di toko orang tua. Oh iya. Terus pernah nggak sih kakak kesulitan manage waktunya? Kan kakak masih kuliah, masih organisasi ini itu. Apalagi ketua divisi apalagi perusahaan ketua gitu ya kak? divisinya. Dan kakak kan terbilang masih muda gitu. Gimana itu manage-nya kak? Kalau untuk saya sendiri kan di biologi juga banyak praktikum. Nah, itu apalagi jadi itu kegiatannya. juga banyak praktikum, jadi kemungkinan kan di anggota divisi saya juga ada, jadi bisa meminta pembantuan anggota divisi saya. Juga saya mengatur jadwal di rumah agar kalau ada pesanan atau ada apa bisa membantu. Jadi kita harus pinter-pinter ya Iya, kak iya, manage manage waktu. waktu. Kalau nggak pinter-pinter nih, Iya. hancur sih. Kakak kan pernah mengalami kayak rasa ingin menyerah gitu ya kak. Nah gimana cara kak mengatasi rasa insecure atau apa gitu kak? Kalau insecure sering terjadi di Iya. diri saya, apalagi lihat kan di sini kan juga banyak yang kayak itu Cantik, perfect kelihatannya. Iya bener banget. Jadi ya saya berusaha, karena kan di sini juga kayak kepikiran, pastinya satu kepikiran orang tua yang udah bayarin, yang udah kayak Berjuang udah ya di berusaha untuk buat sana. kita sampai di kuliah Titik ini Iya benar. selesai. Terus kakak pernah nggak down gara-gara sesuatu gitu? Down banget. Terus cara bangkitnya itu gimana sih kak? Kalau dari saya sendiri pernah, dan itu kayak waktu bener-bener di semester yang kayak banyak laprak laporan praktikumnya itu. Ini kan harus yang satu hari bisa ada 3 atau berapa, itu yang harus selesai deadline yang sama gitu. Waduh, iya sulit banget itu. Jadi itu kayak yang saya bikin kayak pikiran terus, yang gimana caranya gitu. Nyelesain ya, soalnya Iya, bareng-bareng. gimana. Gimana cara nyelesainnya? Terus kakak gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin bisa mengurangi, biasanya kan kalau udah mainan HP bisa kayak kelupaan semuanya. Kecanduan HP. HP kalau udah scroll atau apa itu Iya. itu langsung keinget tugas itu, jadi kayak buang jauh-jauh dulu HP-nya, atau kayak mengurungkan waktu main atau yang lain untuk menyelesaikan tugas, sama kalau ada beban untuk besok hari kayak pesanan atau apa gitu. Tahun depan kan kakak skripsi nih. Nah, bebannya nambah lagi nih Iya, tugasnya. iya. Nah, itu gimana kira-kira kakak ngerjain sambil berwirausaha? Apalagi skripsi kan kayak serem banget ya kelihatannya. Kan kalau tahun depan skripsi itu kan mungkin beban mata kuliahnya yang berkurang, cuma beban mengerjakan menyelesaikan menambah. semuanya yang bertambah. Jadi kemudian di rumah itu kayak mengatur jadwal lagi untuk menambah wirausaha atau mengerjakan itu disetarakan gitu. Oh, disetarakan. Oh, disetarakan antara- gitu ya. Oh iya, antara skripsi Ada skripsi sama juga bisnis. Oh iya, pokoknya kita harus pinter-pinter Manage ngatur waktu waktu. gitu ya kak. Ya gitu banget sih. Kakak bisnisnya tuh mau dibesarin lagi, mau diperluas biar orang banyak tahu, atau mau stuck di bisnis itu Sini-sini gitu aja. ya? Kalau untuk bisnis kedepannya ingin menambah kayak brand sendiri atau kerudung atau kayak baju bikin kayak brand gitu ya, Kak? kayak gitu. Iya, ada brand sendiri. Saat ini kan masih saya kecil-kecil aja banyak ya, juga Kak. Oh, iya. sekarang.
Nanti bisa kayak open reseller gitu buat orang lain juga kan. Itu kalau udah besar kan lumayan gitu, bisa bantu orang lain juga, Bikin brand sendiri gitu ya, brand Kak? sendiri. Terus harapan kakak buat diri sendiri ke depannya itu ada nggak, Kak? Kalau harapan saya sih satu ya cuma bisa membanggakan orang tua. ya, Itu nomor pasti satu itu, sih ya, Kak. Kak. Terus bisa meringankan juga dengan bisnis saya sendiri, karena kan udah lama banget kayak menyusahkan orang tua gitu. Oh iya. Wah, seru banget sih obrolan kita pada segmen kali ini. Banyak banget pelajaran yang udah kita ambil, mulai dari keberanian buat mulai usaha sampai pentingnya prinsip syariah dalam berbisnis. Ya kan, Kak? Iya benar banget, sayangnya kita udah di penghujung waktu nih Sobat Syariah. Rasanya pengen ngobrol lebih lama lagi sih ya Kak ya. Iya, sayang banget. Tapi jangan khawatir. Semoga apa yang udah Kak Maila sampein bisa jadi pembuka jalan buat kita, khususnya yang pengen jadi pengusaha sukses. Dan terima kasih banyak buat Kak Maila udah sempetin waktu ya buat cerita-cerita sama kita dan inspirasi kita semua di sini. Semoga Kak Maila tambah sukses dan berkembang. Dan buat Sobat Syariah, tetap stay tune di episode-episode Pot Binsai berikutnya. Kita akan membawakan tema dan narasumber yang gak kalah menarik pada hari ini. Dan jangan lupa follow akun Instagramnya Kak Maila @_5over. dan akun sosial media Hima Prodi Perbankan Syariah di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo Sobat Syariah, sampai jumpa dan tetap semangat dalam syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.